Kami dari kelompok 5 atas nama Gregoriana Abong, Virgarius Rintobria, Agnes Febiani Famani, Esrandi Sevangga, Maria Ermina Bitutu, dan Windy Efrinda Wie akan mempresentasikan hasil resume pertemuan 14 dan 15, yaitu materinya penulisan laporan dan proposal bisnis. Pokok pembahasan yang pertama, bagaimana penulisan laporan. Yang kedua, bagaimana penulisan proposal. Pengertian laporan. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah. Bagaimana penulisan laporan? Yang berikut, jenis laporan. Jenis laporan ini terdiri dari dua. Yang pertama, laporan formal dan laporan informal. Laporan formal umumnya sangat menekankan objektivitas, sedangkan laporan informal biasanya hanya singkat dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang kedua, berdasarkan panjang dan pendeknya. Laporan kita dapat menemukan ada laporan yang hanya ditulis dalam selembar kertas yang dinamakan memo intern, tapi dapat juga sebuah laporan sepanjang 30 halaman. Panjang pendeknya laporan berkaitan dengan formal dan tidak formalnya laporan. Untuk laporan yang 30 lembar kertas memiliki karakteristik sebagai laporan formal. Yang berikut karakteristik laporan. Yang pertama, berdasarkan isi pesan yang dituliskannya, yakni informasional atau analitis. Informasional memberikan informasi yang objektif mengenai salah satu bagian atau divisi dalam organisasi atau lembaga bisnis yang disampaikan kepada bagian lain dalam organisasi. Sedangkan laporan analitik menyajikan data untuk membantu memecahkan masalah. Yang kedua, berdasarkan laporan vertikal atau lateral. Ini berkaitan dengan kemana dan kepada siapa laporan tersebut disampaikan. Laporan vertikal adalah untuk menjalankan salah satu fungsi manajemen, yakni kontrol. Sedangkan laporan lateral disampaikan kepada unit kerja atau bagian yang berbeda tapi sama levelnya dalam sebuah organisasi atau lembaga bisnis. Yang ketiga, berdasarkan laporan eksternal atau internal. Laporan internal disampaikan kepada orang atau publik yang berada di dalam lingkungan organisasi atau lembaga bisnis bersangkutan. Sedangkan laporan eksternal seperti tercermin dari namanya disampaikan kepada pihak luar organisasi atau lembaga bisnis. Yang keempat, berdasarkan laporan berkala. Laporan berkala dibuat mengikuti jadwal tertentu yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, berdasarkan laporan fungsional. Laporan fungsional dilihat dari fungsi laporan tersebut, seperti laporan akuntan, laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan personalia. Yang berikut, bentuk-bentuk laporan. Laporan informal disampaikan dalam bentuk yang pertama, laporan memorandum. Laporan memorandum ini biasanya merupakan laporan rutin didistribusikan secara internal maupun eksternal. Yang kedua, laporan surat. Mirip dengan laporan memorandum, namun surat biasanya hanya ditujukan kepada pihak yang berada di luar organisasi. Yang ketiga, laporan manuskrip. Merupakan semacam laporan resmi, namun dibuat secara ringkas. Laporan justifikasi merupakan laporan yang mendukung atau menjustifikasi pengambilan keputusan atau tindakan tertentu untuk menyelesaikan satu masalah. Laporan berkala, yakni laporan yang disampaikan berdasarkan rentang waktu tertentu. Laporan staf merupakan laporan yang disampaikan pada atasannya setelah atasannya menetapkan keputusan atau mengambil tindakan tertentu. Laporan kelayakan yang memberikan laporan mengenai kelayakan pengambilan tindakan tertentu. Sedangkan laporan audit yang berisikan informasi tentang hasil penyelidikan tentang beberapa hal dari fase operasi organisasi. Sedangkan laporan formal ini pada dasarnya sama dengan laporan informal, namun berbeda dalam yang pertama panjangnya sehingga lebih panjang dari laporan informal.
formatnya sehingga mengikuti formal konvensional dan tidak mengikuti formal standar. Mengikuti banyak ilustrasi grafik seperti tabel dan bagan, dan ditulis dalam gaya bahasa yang lebih resmi dan menggunakan bahasa baku. Yang berikut organisasi laporan. Isi laporan formal ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini meliputi judul, lembar otorisasi, surat pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak atau rangkuman. Sedangkan bagian isi terdiri dari pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, metodologi, batasan masalah, latar belakang sejarah permasalahan, dan organisasi laporan. Yang terakhir, bagian penutup ini terdiri dari rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan ada juga bagian lampiran. Bagian lampiran ini terdiri dari bibliografi dan lampiran-lampiran. Oke, bagaimana penulisan proposal? Oke, jadi pengertian proposal. Proposal merupakan sebuah dokumen yang disiapkan untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain. Dalam kegiatan bisnis sekarang, ketika kita hidup ledakan informasi, mempersiapkan proposal merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Jadi secara umum, bagian proposal tersebut adalah yang pertama masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat metode atau prosedur, yang kelima material, yang keenam perlengkapan, yang ketujuh personalia atau rekomendasi, yang ke-8 tindak lanjut atau evaluasi, yang ke-9 biaya anggaran, yang ke-10 rangkuman, dan yang ke-11 adalah lampiran-lampiran. Oke, yang berikutnya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih format proposal tersebut. Langkah kedua, siapkan sampul atau jilid untuk proposal tersebut. Langkah ketiga, kita mempersiapkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam bagian isi proposal yang kita tulis. Langkah keempat, kita harus membuat rangkuman proposal dan bila memungkinkan masukkan pula kesimpulan dan rekomendasi. Langkah kelima, kita mesti memperhatikan cara penulisan dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan konsep ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bab 15, arti penting teknologi komputer. Dalam kehadiran teknologi komputer telah mampu mendorong percepatan proses komunikasi, seperti komunikasi lewat komputer. Baik, selanjutnya komponen komputer. Komponen komputer dibagi menjadi 2. Yang pertama hardware, yaitu contohnya seperti CPU, monitor, dan lain-lain. Dan yang kedua software, yaitu contohnya Windows dan Microsoft Office. Kemudian ponsel cerdas atau smartphone. Berdasarkan ensiklopedia Wikipedia, kehadiran ponsel cerdas pertama kali yaitu ponsel Simon yang dirancang oleh perusahaan IBM pada tahun 1952 dan ditampilkan konsep produknya di pameran industri komputer Comdex di Las Vegas, Nevada. Kemudian tahun 1993 mulailah diperkenalkanlah ke publik oleh Bell Shot. Di samping sebagai telepon bergerak atau mobile, ponsel cerdas juga berisi kalender, address book, jam dunia, kalkulator, notepad, email, facsimile, dan permainan. Selanjutnya, tahun 1996, Nokia mengeluarkan ponsel cerdasnya yaitu Nokia 9000 atau lebih dikenal sebagai Nokia Communicator. Selanjutnya, komputer jinjing atau portable computer. Komputer jinjing bila dilihat dari ukuran maupun beratnya memang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop. Komputer laptop yang dikenal sebagai notebook merupakan salah satu bentuk komputer jinjing atau portable computer yang bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana sesuai keinginan penggunanya. Selanjutnya, personal digital assistant atau PDA. PDA dirancang untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Bentuknya kecil mungil seukuran saku. Kegunaan PDA diantaranya yang pertama, dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Yang kedua, sebagai media hiburan. Dan yang ketiga, sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik.
Manfaat media penyimpanan data elektronik dalam dunia bisnis. Keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Kini banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disk tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Industri musik dan perfilman mulai memanfaatkan keberadaan DVD-ROM dan Blu-ray disc sebagai salah satu media perekaman musik dan film. Hal ini mengingat bahwa optical disk tersebut memiliki kapasitas simpan yang sangat besar. Hardware media penyimpanan data elektronik. Termasuk dalam media penyimpanan data elektronik yaitu CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, Blu-ray, flash disk, dan hard disk eksternal. Beberapa 181 perusahaan yang memproduksi optical disk di pasaran, cukup banyak di antaranya Sony, Panasonic, Samsung, Philips, LG, Toshiba, Pioneer, Sharp, dan Hitachi. Software media penyimpanan data elektronik. Dengan meningkatnya sejumlah besar CD-ROM dan DVD-ROM drive, tentunya akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM software memasuki pasar untuk memperkenalkan, menjual, memperbaiki, dan mengembangkan produk software mereka. Internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Fasilitas dalam internet. Yang pertama, World Wide Web adalah sistem server internet yang mendukung aplikasi hiperteks untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Yang kedua, email adalah layanan yang memudahkan user komputer baik lokal maupun non-lokal untuk saling bertukar pesan. Yang ketiga, telnet, suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online, katalog perpustakaan, layanan chatting, dan banyak lagi. Yang keempat, FTP adalah program dan metode yang digunakan untuk mentransfer file dari suatu komputer ke komputer yang lain di internet. Yang kelima, mailing list adalah salah satu keuntungan yang bisa diambil dari internet adalah kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Yang keenam, Usernet News adalah sistem diskusi di mana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Berikut manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet. Komunikasi bisnis tanpa adanya dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu, tanpa adanya peranan teknologi informasi dan komunikasi, praktek komunikasi bisnis akan menjadi ketinggalan zaman. Informasi yang didapat akan jauh tertinggal dan akan membawa dampak perkembangan bisnis akan menjadi lambat. Kendala yang bisa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah selain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana, juga masalah ketidakmampuan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi bisnis. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih.